Ini adalah Kawasaki Ninja Sport ya, 250 cc. Dia pun di harga 4 juta rupiah nih guys. Cuman 4 juta udah dapat Beat FI. Nah, mau motor yang tampak baru nih di depan kita ada nih guys. Kita langsung cek aja. Lanjut kita ke sebelahnya ada Kawasaki Ninja 2015. Ini yang 2 tak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal, dan kita lagi ada di depan lelang motor nih guys. Jadi ada banyak nih, kurang lebih 90 unit motor yang akan dilelang di hari Senin. Motor-motor di sini masih kondisinya termasuk murah-murah. Kita akan cek unit-unit motor yang mulai 1-2 jutaan. Nanti teman-teman bisa cek dari video Dozo21 ini. Jangan lupa saksikan sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Universal, bisa langsung cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi alamat dan juga media sosial dari Balai Lelang Universal lengkap ya. Dan untuk menanyakan Lelang Universal bisa langsung DM ke Instagramnya Lelang Universal yang ada di deskripsi video gue ini. Atau nanti teman-teman bisa langsung datang ke sini, ada di Lotte Grosir Ciputat ya. Jadi teman-teman bisa menanyakan langsung. Lelang setiap hari Senin jam 1 siang nih untuk lelang motor dan mobil yang ada di depan kita. Nah, untuk saat ini kita akan mereview tentang motor-motor bekas yang ada di lelang ini, dan kita akan cek unit-unit apa aja yang menarik nih pada siang hari ini. Oke, ikutin aja terus video gue sampai selesai. Oke nih guys, kita mulai dari motor yang merah di depan kita, agak-agak bondol seperti ini, cuman nggak masalah, kita langsung cek aja. Ini adalah Yamaha Bison 2013 warna merah marun dengan kondisi STNK-nya mati di bulan 4 2019 kemarin. Yang menarik BPKB-nya ready nih, dan eksteriornya C arah ke D sih menurut gua, mesinnya terkategori C. Di open di harga 3.500.000 nih guys. Motor nggak nyampe goceng nih, ada di lot 3 di Balai Lelang Universal. Kalau kita lihat dari kondisinya, untuk di bagian eksterior memang ada beberapa banyak kekurangan. Ini hanya apa adanya ya, velg depan dan belakang nih beda catnya, yang depan silver, yang belakang agak gold seperti ini, kotor. Terus untuk di bagian fairing sudah tidak ada seperti ini, dan bagian fender atau fairing di tengah ini juga sudah trondol seperti ini dengan knalpotnya apa adanya, bentuknya seperti ini. Sudah agak sedikit mengarat di bagian leher knalpotnya, mesinnya kotor. Dan ini kita langsung cek nih di bagian kokpitnya, speedometernya sudah nggak ada, stangnya sudah ganti ya, merek Kitaco seperti ini, dan sudah agak kusam. Ini dia bagian kokpitnya, kita lihat langsung seperti ini. Sayang ya speedometernya nggak ada, tapi untuk bagian catnya, tangki, dan bagian spakbor depannya ini masih oke banget sih. Joknya ini masih bawaan pabrikannya, hanya butuh di retrim lagi karena ada beberapa yang sudah sobek. Ini kalau teman-teman mau lihat plat nomornya ditulis di bagian jok seperti ini bisa hilang sih. Lalu di bagian kondisi belakang nih, monoshock, kondisi ban kurang lebih depan belakang ini 30%, dan ini agak kotor banget ya, harus banyak gantian sih sebenarnya untuk di ban dan juga servis di bagian mesin. Ini knalpot juga apa adanya, ada beberapa part fairing yang harus diganti, tapi ya dengan kondisi 3.500.000 nih masih oke sih kalau menurut gue buat teman-teman yang tertarik nih. Oke, jadi buat teman-teman nih yang nyari motor buat touring untuk harian, ini ada motor murah di depan kita, Yamaha Bison 2013 warna merah marun dengan pajaknya mati di bulan April 2019 kemarin. BPKB-nya ready, dan di sini di eksteriornya agak kurang, mesinnya C. Dia pun di harga 3.500.000 nih guys. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Universal. Kita langsung menuju ada motor Ninja RR nih. Nah, ini kita cek aja sekilas. Ini adalah Kawasaki Ninja Sport ya, 250 cc. Ini tahun 2015, warna hijau dengan pajak mati di bulan April 2018 kemarin. BPKB-nya ready nih, dan di open di harga 11 juta rupiah dengan eksteriornya C arah ke D menurut gua. Mesinnya C sedikit arah ke D. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, headlampnya udah menguning kayak gini, dan ini butuh diservis lagi atau mungkin diganti lagi mikanya. Terus sen masih bawaan Ninjanya, untuk di bagian kondisi bannya rata-rata sekitar 30%. Untuk fairing sih masih kondisi cukup oke sih kalau menurut gua, masih terkategori C, ada beberapa kusam sih di bagian hard plastiknya. Ini adalah bagian knalpotnya, untuk pelindung knalpotnya sudah nggak ada. Kondisi jok masih terbilang oke, dan ini adalah bagian dari kokpitnya. Ignitionnya ini belum ada kunci pengamannya ya, tapi untuk di bagian cluster meternya sudah digital seperti ini. Kusam nih di bagian kokpitnya, ada beberapa baretan pemakaian di bagian tangki dan juga bodi-bodinya nih. 250 cc. Kalau kita cek di bagian belakang, ini sudah patah untuk sen belakang sebelah kanan.
Dan ini kondisi bagian ban di belakang ya. Kondisinya ban belakang sudah gantian Aspira dengan sekitar 30%, monoshock seperti ini. Double disc pastinya, dan kondisi discnya sih belum ada karatan, masih terlihat cukup agak tebal. Di sisi bagian sebelah kanan ada satu fairing yang belum ada nih di bagian bawah tangki ya. Sebelah kiri nih sudah terlihat. Jadi emang udah nggak ada sampai fairing tengahnya, penutup dari bodi kiri kanannya yang bagian tengah. Sisanya ya ini kondisi apa adanya buat teman-teman yang tertarik dengan Ninja nih di balai lelang universal nih guys. Oke guys, buruan nih yang tertarik dengan Ninja. Ini ada Kawasaki Ninja Sport 250 RR ya, 2015. Pajak mati di bulan 4 2018 kemarin, BPKB-nya ready, dan di sini di open di harga 11 juta rupiah dengan eksteriornya C arah ke D, mesinnya juga sedikit C arah ke D. Teman-teman langsung aja hubungi balai lelang universal nih. Ada motor sport di depan kita kayak gini nih. Oke, ada motor harian lagi nih guys. Kalau emang buat operasional, nah ini cocok nih. Ini adalah Yamaha Vega Force Elegan. Waktu itu kan Force One, kalau ini Force yang 4 tak. Ini tahun 2014, warnanya masuk ke putih dengan pajaknya mati di bulan 9 2017 kemarin. BPKB-nya ready nih guys. Jadi tinggal balik nama aja. Dengan eksteriornya kurang, mesinnya terkategori C arah ke D, di open di harga 2.500.000 nih guys. Kalau teman-teman butuh motor operasional, ini ada nih 2.500.000. Kalau teman-teman tertarik, kemarin masih di 2.800.000, sekarang sudah turun nih guys. Kalau di bagian eksterior warna putih ya masih terkategori cukup sih menurut gua. Headlamp juga masih oke, ada beberapa baret-baret pemakaian dan fairing pecah ya di bagian sebelah kanan bawah. Ini butuh dicuci lagi. Kondisinya udah cukup normal sih. Dan untuk di bagian tengahnya nih yang merah ini butuh dicat kembali. Kita langsung cek di bagian kokpitnya seperti apa. Ini adalah bagian kokpitnya dengan odometer sudah di 46.300, sudah agak pecah-pecah ya. Spion masih lengkap 2, dan ini bagian standnya, pentolnya udah hilang nih guys. Yang ininya butuh dicat lagi biar kelihatan lebih oke lagi. Joknya, trimnya sudah gantian, tapi sini sudah bolong ya, jadi harus diservis kembali. Di bagian belakang rantainya sudah mengarat. Untuk sok belakangnya sudah gantian seperti ini, bawaan aftermarket, dan kondisi ban belakangnya masih terbilang 50-60%. Ini adalah sisi bagian kanan dari belakang. Kalau gue bilang sih masih terkategori oke, dan ini butuh di repaint lagi sih guys. Kalau untuk pemakaian sendiri ini masih terkategori oke sih, 2.500.000 teman-teman bisa dapat motor harian atau operasional nih untuk usaha. Keren banget nih. Oke teman-teman nih yang tertarik buat operasional harian, ini ada Yamaha Force Elegan ya. Ini Vega 2014 warna putih seperti ini dengan eksterior kurang, mesinnya C arah ke D. Pajaknya ini mati di bulan 9 2017. Ini juga jadi PR, BPKB-nya ready, jadi kita bisa langsung balik nama. Di open di harga 2.500.000 nih guys. Ada di balai lelang universal, jadi teman-teman langsung aja kepoin balai lelang universal nih guys. Oke, berikutnya lanjut nih motor harian juga buat teman-teman yang tertarik. Ini ada Honda Beat. Kita langsung cek aja. Ini adalah Honda Beat Custom Wheel FI 2015, warnanya putih merah seperti ini dengan pajak mati di bulan 8 2019. BPKB menyusul di 20 hari kerja dengan eksterior C dan mesinnya terkategori C. Di open di harga 4 juta rupiah nih guys. Cuman 4 juta udah dapat Beat FI. Kalau dilihat dari kondisi eksteriornya masih terkategori oke nih menurut gua. Ada beberapa fairing yang pecah ya di bagian tengahnya dan sebelah kanan tengah nih. Ini masih bisa kita ganti lah intinya. Kalau di bagian headlampnya sudah reflektornya agak menghitam, tapi mikanya masih terbilang cukup oke. Ada beberapa baretan-baretan pemakaian di bagian spakbor dan juga fairingnya, tapi ini masih terkategori oke sih. Termasuk di bagian jok masih bawaan pabrikannya. Kita lihat di cluster meternya, odometer sudah di 43 ribuan, spionnya masih 2, bawaan aftermarket seperti ini, tapi sudah agak sedikit kusam ya. Laci penyimpanan dan juga konsol tengahnya, hard plastiknya masih terkategori cukup baik menurut gua. Kalau dilihat dari sisi sebelah kanan motor ini masih oke sih. Jadi ini kayak motor harian dan tinggal pakai aja. Harganya 4 juta rupiah, stop lamp masih oke. Mesin juga terkategori masih terbilang butuh dicuci aja. Velg masih OEM dari bawaan pabrikannya. Kondisi ban depan masih kurang lebih 40-50%. Kondisi ban belakang sudah 30% kurang. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, ada nih Honda Beat nih buat harian atau buat ke kantor atau kuliah nih masih cukup oke nih menurut gua nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung kepoin aja balai lelang universal. Di depan kita ada Honda Beat Custom Wheels FI 2015 warna putih merah seperti ini dengan pajaknya mati di bulan 8 2019, dan di sini eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Di open di harga 4 juta rupiah nih guys. Jadi motor 4 juta rupiah di depan kita bisa buat harian.
Lanjut nih guys, kita ke sebelahnya ada NMAX. Ini adalah Yamaha NMAX non ABS, warnanya putih 2019. Pajaknya mati di Januari 2021 kemarin. BPKB menyusul 21 hari kerja dan di sini di open di 17.500.000. Dengan eksteriornya C, sedikit arah ke D dan mesinnya terkategori C. Kita langsung cek aja. Untuk di bagian bodinya, fairingnya nih banyak yang lecet-lecet, kayaknya jatuh ke sebelah kanan. Terus di bagian bawah kanannya nih juga ada beberapa bodi yang pecah. Tapi di bagian pelindung knalpotnya masih cukup aman dan di bodi sebelah kanan belakangnya masih oke. Tuas remnya sudah bengkok ya karena jatuh ke kanan dan ini ditutupi dengan stiker nih guys. Kayaknya di sini ada kondisi yang agak cukup parah. Mungkin di sini ada yang pecah juga ya. Cuman ini ditutup stiker. Sen dan headlamp ini masih terkategori oke di kondisi bagian sebelah kanan. Ini bodinya juga sudah ada yang pecah dan retak seperti ini. Jadi harus diganti keseluruhan bodinya. Ini bodinya putih stiker semua ya guys. Jadi kalau kita lihat ini ada pasangan stiker sudah lecet-lecet seperti ini. Untuk bawaan dari joknya masih pabrikan NMAX-nya tapi sudah ada bolong kayak gini di bagian depannya nih. Untuk kokpit masih terbilang cukup sih menurut gua dan spionnya masih 2, cluster meternya juga sudah digital masih oke. Sisanya nih ya kita butuh rapikan kembali, tapi untuk si stop lamp masih baik. Velg masih dua-duanya OEM dari pabrikannya dan kondisi ban kurang lebih 30%. Dan kondisi bagian sebelah kanan belakang mesin juga terlihat masih oke, hanya kotor aja butuh dicuci. Nah ini buat teman-teman, kalau nyari NMAX non ABS, ini ada nih guys di depan kita. Ada beberapa NMAX sih, tapi ini salah satunya yang harganya 17 jutaan. Oke guys, yang nyari NMAX nih di depan kita ada salah satunya Yamaha NMAX non ABS 2019 warna putih, sudah di stiker semua ya. Ada beberapa bagian pecah dan retak untuk di bagian fairing bodinya. Pajaknya mati di Januari 2021 kemarin. BPKB pastinya menyusul di 21 hari kerja. Eksteriornya C arah ke D, mesinnya terkategori C, di open di 17.500.000. Dia ada di Balai Lelang Universal guys. Buruan dikepoin ya. Nah, mau motor yang tampak baru nih di depan kita ada nih guys. Kita langsung cek aja. Ini adalah Yamaha NMAX All New 155cc 2020 warna biru matte seperti ini. Pajak mati di November nanti 2021. BPKB menyusul di 21 hari kerja. Eksterior B, mesinnya di B. Nah, kita langsung lihat ada di lot 54 untuk hari Senin. Ini bodinya butuh dicuci aja. Matte seperti ini biru dan masih kondisi oke. Headlamp oke. Kondisi ban kurang lebih 50-60%. Dan ini di bagian sisi bodi sebelah kirinya masih oke. Untuk visornya atau windshieldnya juga masih terkategori cukup baik nih guys. Di bagian sisi bodi sebelah kanannya juga masih oke. Footstepnya sama di bagian konsol tengahnya ini masih terkategori cukup nih menurut gue nih, masih oke banget nih. Sudah keyless pastinya, dan untuk bensin serta kursi bagasi sudah tombol seperti ini. Cluster meter pastinya digital. Untuk spionnya masih lengkap 2 dan ada laci penyimpanan pastinya ya. Ini adalah laci penyimpanan untuk kita naruh dan bisa ditutup. Lalu sebelah kirinya laci penyimpanan yang ada power outletnya, jadi kita bisa ngecas handphone sembari ditaruh di bagian sebelah kiri dari depan. Lanjut kita ke bagian jok. Ini joknya masih oke banget dan kondisi di bagian stop lamp masih oke. Semua masih bawaan pabrikan dan ini kalau dicuci masih tampak kinclong dan tampak baru nih guys. Mesin hanya kotor ya. Ban belakang masih kurang lebih sekitar 50-60% dan ini bagian CVT-nya masih belum kusam, jadi emang ini butuh dicuci aja guys. Keren nih, Yamaha NMAX All New 155cc nih guys, ada di Universal. Nah, nih buat teman-teman yang nyari motor baru nih. Yamaha NMAX All New 155cc 2020 dengan pajaknya mati di bulan November nanti 2021. BPKB-nya menyusul 21 hari kerja. Eksterior B, mesinnya di B. Harga opennya di 23.500.000 nih guys. Ada di Balai Lelang Universal. Lanjut kita ke sebelahnya ada Kawasaki Ninja 2015. Ini yang 2 tak ya. Nota pajaknya nggak ada, bisa cek di bagian plat nomornya untuk cek Samsat online. Eksteriornya C arah ke D, mesinnya C arah ke D, di open di harga 11.500.000. Ini kondisinya kita screening aja. Di bagian eksteriornya ini hijaunya sih masih oke, hanya beberapa kusam pemakaian. Untuk di bagian cluster meter, ini odometernya sudah menunjukkan 265 ribuan. Ini masih cukup lengkap ya untuk di bagian cluster meter. Kokpitnya hanya kusam aja, di bagian jok juga agak kusam, tapi ini masih oke lah. Tankinya ada beberapa baret dan bagian bodi kiri kanannya juga baret pemakaian. Knalpotnya sudah gantian seperti ini. Velgnya masih bawaan OEM-nya dan bannya kondisi kurang lebih 40% nih guys. Kalau yang nyari Kawasaki Ninja atau Kips nih, nah ini ada nih di Balai Lelang Universal. Kalau mau nyari secondan agak susah, nih ada di Balai Lelang nih guys. Ini adalah Kawasaki Ninja 150cc Kips ya, 2015 warna hijau dengan BPKB menyusul di 21 hari kerja. Eksterior C arah ke D, mesinnya C arah ke D. Harga opennya di 11.500.000 nih guys untuk Kawasaki Ninja Kips di depan kita.
Oke guys, paling sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Universal tentang lelang motor-motor yang ada di sini. Jangan lupa teman-teman langsung aja cek di deskripsi video gue ini untuk update-nya Balai Lelang Universal nih. Setiap hari Senin lelangnya siang dari jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, jadi buat teman-teman langsung aja kepoin nih, datang ke Lotte Grosir Ciputat untuk cek unit-unit motor yang ada di sini. Banyak keren-keren nih. Hari ini kurang lebih hampir 100 unit yang dilelang. Dan buat teman-teman jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan juga selalu support nih untuk channel Dozo21 di YouTube channel ini, di subscribe dan juga diklik loncengnya biar nggak ketinggalan informasi update dari channel Dozo21. Oke, sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Universal. Semoga informasi ini bisa menjadi informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.